Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita melewati hari ini, sama-sama kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terambil di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Puji Tuhan, pergumulan hidup kita itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kedewasaan di dalam kerohanian kita. Bahkan karakter kita akhirnya terbentuk karena satu peremukan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berkecil hati atas keremukan hati yang kita alami. Mungkin ada banyak cobaan, tantangan di dalam kehidupan kita yang terus kita alami. Bahkan mungkin rasanya kita nggak tahan dengan peremukan itu sendiri, saudara. Tetapi percayalah, di balik semuanya itu ada berkat-berkat yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, saudara. Ada peremukan-peremukan yang mungkin saat ini kita alami. Mungkin tahun depan kita mengalami banyak berkat dari peremukan yang hari-hari ini kita alami. Tetapi kita belajar bahwa peremukan mengundang hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi keremukan adalah titik di mana kita sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak layak. Tetapi karena anugerah yang besar, Tuhan melayakan kehidupan kita. Ada banyak hal yang mungkin kita lakukan ini nggak pantas, saudara. Mungkin ada banyak hal yang mungkin kita nggak pantas mendapatkannya, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan cuma-cuma di dalam kehidupan saya dan saudara. Cobalah periksa di dalam setiap doa-doa kita. Bukankah banyak dari kita datang kepada Tuhan dengan banyak pergumulan, banyak doa-doa kita yang fokusnya cuma ke diri kita sendiri, bukan berfokus kepada Tuhan, saudara. Jadi peremukan harusnya membawa kita dekat kepada Tuhan, dan harusnya bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak hal yang Tuhan ambil di dalam diri kita, yang membuat kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Tetapi justru kita belajar bahwa apa yang Tuhan ambil, itu harusnya membuat kita fokus juga sama Tuhan. Jangan kita meremehkan hal-hal ini, saudara, karena ketika kita diremukan, itu mendorong dan menarik kita untuk kembali kepada Tuhan. Jadi ketika kita patah hati, kita di dalam peremukan yang mungkin sakit banget, saudara, itu harusnya membuat kita kembali kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami ini, kita mengalami hadiratnya Tuhan, ada banyak karunia dan berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, saudara, peremukan menghadirkan kuasa Tuhan. Peremukan menghadirkan kuasa Tuhan. Ketika sepenuhnya remuk, hancur, mungkin nggak bisa kembali utuh, saudara, kita sadar di saat itulah kehidupan kita butuh Tuhan, saudara. Kalau kita memecahkan gelas, saudara, atau piring sekalipun, saudara, yang kaca, saudara, kita nggak mungkin membalikannya utuh, saudara. Kita pasti ada banyak celah-celahnya, tetapi kehidupan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, seremuk apapun kita, sehancur apapun kita, Tuhan akan tetap terima kita. Tuhan tetap pandang sama kita. Tuhan gak pernah membeda-bedakan kehidupan kita, saudara. Jadi pahamilah bahwa bahaya terbesar dalam pelayanan adalah kesombongan hati, saudara. Jadi ketika kita pun pelayanan, kita gak bisa sombong, saudara. Jadi kita harus pahami semata-mata bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan. Jangan pernah menyombongkan pelayanan kita, saudara. Suatu waktu nanti Tuhan mungkin meremukan kita karena kesombongan kita sendiri, saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bahayanya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara, rasanya nggak pantas kita mendapatkan berkat yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu punya anugerah. Tuhan itu memberikan berkat dengan cuma-cuma buat kehidupan kita. Karena Tuhan melihat bahwa kita melekat dengan Tuhan, saudara. Biarlah hari ini kita belajar bahwa sikap hati kita, peremukan kita, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi biarlah Tuhan mengubahkan setiap karakter kehidupan kita. Tuhan membuat kita untuk semakin melekat kepada Dia. Puji Tuhan. Sama-sama belajar, merenungkan bahwa kita butuh Tuhan dan untuk melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini.
Kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami kian percaya bahwa berkat-berkat yang cuma-cuma itu datangnya daripada Tuhan. Dan kami boleh menerima itu semua karena Engkau Tuhan yang terus mengasihi kehidupan kami Tuhan. Terus pegang kehidupan kami Tuhan, biar kami boleh terus berada di jalannya Tuhan. Memberkati setiap kami pekerjaan usaha apapun yang kami lakukan Tuhan, biar Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau lewati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.